mengikuti ilah lain, kamu datang berdiri di hadapanku, terus kamu datang di ibadah, sambil berkata kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Kamu campur adukan dengan adat istiadatmu, kepercayaan nenek moyangmu, terus kamu bilang saya selamat, selamat, ya. Coba saudara, ya. Apa mau ikutin seperti itu? Ya. Coba 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yeshua. Sampai di situ nah, ya. Yeshua itu tidak pernah meletakkan dasar yang lain. Yang diletakkan dasarnya apa? Halo? Apa dasarnya apa? Tak? Saya tidak meniadakan Taurat, ya, kan begitu. Tidak pernah ada ajarannya. Nanti kau mau bikin perjanjian baru, buanglah itu namanya Sabat, ya. Hujatlah nama Yahweh, kan begitu, ya. Buang semua peraturan-peraturan itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada dasar lain, saudara, ya. Tapi ingat baik-baik kalau baca selanjutnya, namanya 1 Korintus 4 ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyampurkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Banyak orang sombong kan sekarang ini, ya? Mereka sombong, terus kalau macam, wah itu namanya hukum-hukum itu, udahlah. Dibolak-balik saudara, ya? Tuhan bilang Taurat itu segala-galanya, Taurat itu dasarnya. Tapi mereka melangkai. Kalau engkau sudah melangkai itu, akibatnya apa? Mau surga enggak? Tidak pernah kosong surga. Tidak ada surga itu, ya? Makanya setiap namanya Sabat itu saya tulis namanya apa? Apa? Siapa yang menguduskan Sabat akan selamat. Berbahagia orang yang menguduskan Sabat. Yang tidak menguduskan Sabat, ya. Kalau kita baca di sana kan kata-kata Yesaya ini, coba kalau Yesaya 56 1 sampai 7 yang keras-keras. Beginilah firman Yahweh, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh berkata, sudah tentu Yahweh hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang berdiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Yahweh kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama, itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Yahweh. Untuk mengasihi nama Yahweh. Semuanya yang memelihara semuanya yang memelihara Sabat, jangan menghujat nama Yahweh ini. Pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Segala bangsa, bukan segala bangsa itu yang menolak-nolak hukum Tuhan, ya, yang menghujat-hujat nama Yahweh. Kalau kau menghujat nama Yahweh, kau tidak pernah akan masuk. Kau tidak melanggar Sabatnya, apalagi kau mengganti Sabatnya, itu surga sudah jauh deh, ya. Begitu juga lah namanya Yesaya 58 ayat 13-14. Apabila kau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak
melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Yahweh hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak di bukit-bukit bumi. Dengan kendaraan kemenangan, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Yahweh lah yang mengatakannya. Tinggal lu mau pilih mana? Mau menguduskan Sabat atau mau menguduskan Minggu, tinggal lu pilih aja. Ya. Pasti lu tahu nanti Minggu dengan Sabat ini ajaran siapa ini? Gitu? Kalau engkau mau selamat, kembali namanya ajaran dari pasti kau selamat. Dia datang di bumi cari siapa tadi? Halo? Hah? Sesudah nanti tadi kamu baca tadi itu namanya domba yang hilang tadi, apakah zaman-zaman rasul-rasul itu mereka tersebar kemana-mana itu, mereka beritakan ke orang asing dulu atau ke orang Israel dulu? Halo? Baca dulu Kisah Para 11 ayatnya 19 yang keras. Kisah Para 11 ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Dan mereka hanya beritakan kepada namanya orang-orang Yahudi. Mereka ikutin perintah tadi Tuhan itu, jangan menyimpang kepada bangsa lain. Pergilah kepada domba-domba yang namanya yang mereka pergi kemana-mana gitu loh. Apakah mereka juga sebarkan kepada orang asing? Disampaikan kepada orang asing yang mau menerima itu. Ya. Makanya kalau ada yang menolak kamu nanti, kebaskan debu tangan dari kakimu. Jangan kau balik lagi, orang itu jangan tinggalkan lagi. Lu sampaikan ini, saya setiap sahabat saya sampaikan, ya, dia terima nanti itu urusan. Dia tidak terima juga itu urusan dia. Yang penting saya sampaikan. Saya ini kan saya khotbahkan, ya. Nanti kau terima tidak terima itu urusanmu. Karena dia datang di bumi ini, carilah domba yang tersesat. Terus kalau begitu, kita orang asing tidak diselamatkan. Terus kita orang asing diselamatkan nggak? Diselamatkan kalau engkau ikuti namanya hukum tuh. Ada tak pasalnya? Coba kau baca nama Kisah Para 10 ayatnya 35 yang keras. Cepat dong. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dari bangsa manapun, dari suku manapun yang mendengar tadi, yang mengamalkan kebenaran, yang mengamalkan Taurat itu akan selamat, saudara. Ya. Coba saudara, dia datang di bumi ini menebus mereka-mereka yang namanya patuh kepada Dia datang di bumi ini, dia menebus sembarangan orang yang menghujat-hujat orang, yang meniadakan sabatnya, segala macam itu, yang itu diselamatkan nggak, ditebus nggak? Ya, yang dia tebus itu melalui darahnya orang-orang siapa? Yang takluk kepada baca namanya Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul, Galatia 4:4-5, yang keras. Menutup. Galatia 4 ayat 4-5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Torah. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Torah, supaya kita diterima menjadi anak. Yang dia tebus itu orang-orang yang patuh kepada Taurat, saudara. Yang mengamalkan hukumnya Tuhan adalah Taurat tadi itu, yang dia katakan aku datang itu bukan mendatangkan Taurat, satu titik satu iota, itu yang dia tebus. Orang yang namanya asing dia tidak pernah menebus. Mikir juga, melihat juga kagak. Bagaimana mau lihat ini kan jelas-jelas ini mereka menantang ini, ya kan? Ya. Mereka menantang saudara. Mereka bikin ibadah baru sendiri, ya.
Coba kalau kita baca namanya sana apa zaman raja-raja, apa raja utara ini yang dipimpin Yerobeam itu, bagaimana pada waktu Yerobeam ini mempengaruhi jutaan orang itu untuk meninggalkan hukum Tuhan. Akhirnya mereka imam-imam itu diusir kan, keturunan-keturunan dari Lewi ini kan diusir. Akhirnya apa yang dilakukan namanya Yerobeam ini? Angkatlah imam-imam siapa saja yang mau. Akhirnya namanya hukum-hukumnya Tuhan dirobah. Nama Tuhan diganti. Nama Tuhannya bernama siapa? Baal atau Asyera. Akhirnya apa? Utara itu hancur berantakan dan sampai saat ini. Ya. Marilah engkau sadar diri, jangan kau ikut-ikutan yang memperkosa namanya hukum Taurat ini. Ya. Kau teliti dengan baik, kau tekun ini selama kau ada di bumi ini. Pasti engkau selamat. Amin ya. Mari kita